Dan ternyata setelah menunggu 2 bulan, puji Tuhan pada bulan Desember itu saya dapat kabar, telepon bahwa saya akan mendapat panggilan terbang ke Korea seminggu. Setelah saya dikabari itu dan saya cek websitenya di akun data saya, ternyata benar saya akan diterbangkan tanggal 24 Desember 2014. Dan setelah 1 bulan saya tunggu, saya hanya galau ketika ngeliat status teman-teman yang preelementary bareng saya tadi, proses bareng saya itu udah upload foto di Korea. Waktu itu pas musim gugur, fotonya indah-indah di Korea musim gugur. Selain itu udah ada yang ngupload gajian pertama kali di Korea. Sementara saya nyaris sekali gagal ke Korea, tinggal 1 step saja pengurusan visa. Tapi saya tetap menunggu di rumah sambil sedikit melupakan, hampir lupa, karena saya berpikir udah saya kasih tuh semua perlengkapan, tinggal gimana keberuntungan saya bisa ke sana tetap diproses atau harus menunggu dari awal proses lagi. Dan ternyata setelah menunggu 2 bulan, puji Tuhan pada bulan Desember itu saya dapat kabar, telepon bahwa saya akan mendapat panggilan terbang ke Korea seminggu. Setelah saya dikabari itu dan saya cek websitenya di akun data saya, ternyata benar saya akan diterbangkan tanggal 24 Desember 2014. Wow, itu merupakan mukjizat buat saya dan saya bersyukur dan bersukacita. Singkat cerita, akhirnya saya tiba di Korea pas tanggal 24 Desember dan lagi lebat-lebatnya turun salju saat itu, cuaca ekstrim sekali. Pengalaman saya menarik bukan hanya itu karena saya terbang di kloter terakhir bulan Desember. Jadi kayak udah mau ganti tahun, itu yang terakhir kali penerbangan. Jadi saya terbang bersama rombongan 50 orang, saya cewek satu-satunya. Teman-teman bisa membayangkan, saya dari Lampung datang lagi ke Jakarta proses. Di Jakarta itu ada kayak kayak proses lagi menunggu mau terbang itu ada seminggu sampai terbang ke Korea. Nyampe Korea di training lagi 3 hari, saya cewek sendiri, yang lain pekerja cowok. Itu musim dingin-dinginnya sampai saya di Ansong di training center, ada sekitar berbagai negara kan yang ada di situ. Dari negara lain ternyata hanya menemukan 1 teman cewek orang dari Uzbekistan. Jadi total di training center dari berbagai negara hanya ada cewek 2 orang. Teman-teman bisa membayangkan ya, apalagi buat calon pekerja yang ingin ke Korea khususnya buat cewek, jangan pantang menyerah. Kalau kalian bisa sampai di Korea, mental kalian saya akui kalian orang hebat yang gak pernah menyerah dan kuat, karena saya tahu dan saya mengalami proses itu sendiri. Makanya saya bisa bercerita tentang bagaimana proses cewek di Korea, karena banyak banget yang bertanya bagaimana cewek bisa kerja Korea, karena saya juga baru tahu kalau cewek bisa kerja Korea itu 2014 itu langsung saya daftar gitu, karena sebelumnya saya nggak tahu kalau ada pekerjaan cewek yang bisa bekerja di Korea. Nah seperti itu. Sesampainya di Korea, di luar angan saya, tapi sebelumnya saya memang nggak pernah berangan berani berlebihan, walaupun saya melihat rata-rata dikerja di Korea indah, foto profilnya, jalan-jalan segala macam. Tapi jujur saat itu saya hanya fokus yang penting saya kerja di Korea aja udah bersyukur. Nah ternyata sampai di Korea saya dapat lokasi yang sangat jauh dari keramaian, jauh dari kota, di kota perbatasan gitu. Jadi perbatasan Gonjiam dan Yongin itu udah, kalau bis itu udah mentok, ini gunung, jalan lembah gini-gini.
Ini udah sawah-sawah, ini mentok terakhir, kendaraan susah, mau ke Seoul atau ke Ansan di keramaian kota itu perjalanan 3 jam, harus transfer kendaraan. Jadi secara strategisnya lokasi sama sekali nggak strategis. Masalah pekerjaan sama sekali nggak seperti yang saya bayangkan, karena jujur pekerjaan saya itu sangat kasar dan berat, dan itu pekerjaan buat cowok. Dan kalau teman-teman saya yang tahu kerjaan saya yang cowok aja, dia bilang juga nggak sanggup atau nggak mau bekerja di tempat saya bekerja. Jadi intinya kadang itu apa yang kita inginkan, kita pasti kecewa ya kalau menginginkan sesuatu yang indah-indah ternyata datangnya yang buruk. Tapi kenapa saya tetap jalanin itu semua di awal dengan sukacita? Karena masih kebayang beruntungnya bekerja di Korea, itu aja. Itu yang membuat saya bisa menjalani proses training segala macam sampai lewati 1 tahun itu saya masih agak santai. Di tahun kedua, lewati 2 tahun saya bekerja, itu mungkin gak banyak orang yang tahu tentang kerjaan saya. Saya dulu gak pernah share, gak pernah bikin video, gak pernah nyetatus tentang keberadaan pekerjaan saya, karena yang saya posting di media sosial hanya tentang saya liburan dan jalan-jalan dan kegiatan saya di luar sana. Karena saya waktu itu sangat aktif banget, saya masuk universitas terbuka, saya juga sempat kursus bahasa Korea di Shelter, saya sempat jadi MC, sempat nari tarian tradisional di KBRI. Jadi segudang kegiatan yang saya bukan pamerkan, yang saya ceritakan ke teman-teman. Jadi masalah pekerjaan dan pabrik saya itu secret banget, nggak ada orang tahu, sampai keluarga saya nggak tahu, teman-teman saya terdekat mungkin 1-2 yang tahu, tapi nggak sampai saya share secara publik seperti sekarang. Melewati tahun kedua, pas tahun ketiga, saya nggak tahu kenapa saya itu merasakan tekanan yang begitu berat, karena yang dulunya saya datang 2 orang, teman saya pulang ke Indonesia, saya harus kerja sendirian, tinggal sendiri, dan otomatis semua pekerjaan dari awal sampai akhir itu dilemparkan kepada saya karena saya menjadi karyawan tunggal di perusahaan ini. Saya menjadi karyawan satu-satunya dan hanya bekerja dengan sajang NIM atau bos berusia sekitar 70 atau 73-74 tahun, itu udah tua. Saya hanya bekerja berdua. Ada satu samonim atau istrinya yang seringnya dia membantu tentang keuangan atau administrasi di kantornya. Jadi yang bekerja langsung di pabrik itu seringnya kami hanya 2 orang. Kalau Sajang Nim lagi sibuk atau ngantar barang, jadi saya cuma tinggal seorang diri di pabrik ini. Saat itu saya mengalami begitu tekanan karena ada mesin baru juga gitu kan waktu itu juga di mesin itu kan juga pasti dipasrahin ke saya, karena saya pekerja tunggal, berarti saya yang bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan pekerjaan yang ada di pabrik, dan setiap produksi yang ada di pabrik itu menjadi tanggung jawab saya. Tekanan yang begitu berat, pekerjaan dari hitungan, dari ada sekitar 6 mesin itu, macam-macam mesin pekerjaan, ngangkat-ngangkat berat. Pokoknya teman-teman bisa lihat beberapa tentang cerita pekerjaan saya ada playlistnya, maksudnya ada albumnya gitu tentang pekerjaan saya. Teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana saya bisa melewati pekerjaan yang seberat itu, mulai dari hitungan CNC, program, gambar pakai AutoCAD, semua jenis pekerjaan yang ada, sampai packing, sampai nyopir forklift, keren, semua saya yang mengerjakan sendiri. Jadi kalau saya bisa melewati itu semua, saya percaya itu bukan karena kekuatan saya sendiri, dan saya bersyukur saya bisa melewati itu semua karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya bisa bercerita kepada teman-teman, saya bisa share, berbagi. Jadi namanya kita bercerita di depan umum itu ada pro dan kontra. Pasti ada komentar miring dan negatif. Kalau saya posting tentang kerjaan saya, monggo silahkan berkomentar sesukanya, tapi komentar yang paling saya nggak suka itu yang bilang saya bohong. Mohon maaf, saya nggak pernah, saya cerita keadaan saya sesungguhnya, tujuan saya berbagi.
dan membuka apa adanya. Seperti ini kerjaan saya di Korea, dan bagi teman-teman yang ingin bekerja di Korea supaya mendapatkan gambaran pekerjaan di Korea, supaya tidak shock, supaya tidak kaget, karena juga banyak sekali pekerja yang baru datang 3 hari kabur atau pindah kerja seperti itu, biar mereka juga gak hanya membayangkan duitnya atau gaji yang gede, karena setiap hasil itu sesuai dengan pekerjaan, atau maksudnya usahanya itu pasti akan hasilnya sesuai dengan usahanya gitu loh, intinya begitu. Jadi jangan hanya berpikir di Korea itu kerjanya enak santai terus gajinya gede, enggak. Jadi kalau gaji gede itu pasti sesuai dengan pekerjaannya, dan seperti itu. Dan supaya tujuan saya juga biar menjadi berkat, biar saya kalau saya bilang saya bisa mengerjakan ini semua, berarti teman-teman harus bisa mendapatkan inspirasi atau kekuatan teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan lain-lain. Kadang kan ada yang ngeluh, aduh pekerjaan saya rasanya paling berat. Ternyata kalau teman-teman lihat video atau pekerjaan saya, ternyata ada yang lebih berat dari saya. Mungkin seperti itu, karena waktu saya mengeluh seperti itu, saya melihat ada pekerjaan yang lebih berat dan lebih berisiko. Terus saya bersyukur, oh ternyata kerjaan saya nggak begitu berat, ada yang lebih berat. Nah, tujuan saya seperti itu, dan teman-teman bisa ambil setiap positif, pelajaran positif yang berharga yang bisa teman ambil. Kalau yang nggak baik atau yang negatif silahkan buang, nggak usah ditonton. Dan terima kasih yang sudah mau menonton, terima kasih, dan saya akan terus berbagi hal tentang pekerjaan ke Korea. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan salam kenal dari Tanti. Salam sejahtera, salam damai, salam bersahabat selalu, salam bersaudara setanah air. Annyeonghaseyo, ban갑습니다. Senang bisa mengenal teman-teman semua yang pernah nonton video saya atau vlog-vlog atau cerita saya. Annyeong.